Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Hadimin dari Sabah, Malaysia, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan, Kang Mas. Seperti dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qamar yang berbunyi, Inna kulli syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir. Kemudian dalam sabda baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Hakim, Ibnu Hibban dan Tirmizi, tidak boleh ditolak ketetapan Allah Ta'ala itu melainkan doa, dan tidak boleh memanjangkan umur melainkan berbuat baik kepada ibu bapa. Jadi persoalannya ialah, bolehkah doa itu mengubah takdir seseorang? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya, apakah manusia bisa mengubah takdir dengan doa-doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Menurut di sisi syariatnya, ya bisa mengubah, karena Allah tidak mengubah diri manusia sebelum manusia itu mengubahnya. Itu babakan syariatnya. Akan tetapi pengertian pemahaman di babakan hakikatnya adalah, mana mungkin manusia bisa mengubah takdir Allah, sedangkan manusia itu diperjalankan, dihidupi oleh Allah. Kelihatannya manusianya yang bisa mengubah takdir, kelihatannya. Akan tetapi di dalam doa yang mengkerentekkan, yang mengkehendakkan hati manusia untuk berdoa itu siapa? Menurut didakti tatanan syariat, ya yang berkerentek, yang berkehendak berdoa, ya makhluknya, ya manusianya. Maka jika ada perubahan atas doa-doa manusia, maka dikira manusianya yang bisa mengubah takdir Allah. Kelihatannya demikian. Akan tetapi bila yang sudah nyata dan wujud di hati manusia itu sudah Allahnya, maka yang berkehendak, yang berkerentaknya hati ini kan juga perintah Allah. Diutus Allah badan ini untuk berdoa.
Jadi seumpama ada perubahan nasib atau tidaknya nasib, juga Allah lah yang menetapkan. Karena manusia itu tidak bisa, tidak berkuasa atas segala gerak langkahnya. Karena manusia itu hanyalah Muhammad, badan-badan yang diperjalankan oleh Allah, badan-badan yang diutus oleh Allah, yang dikerentekkan oleh Allah, diutus makan, badan makan, diutus minum, badan minum, diutus sholat, badan sholat, diutus kerja, badan kerja. Karena kerentek itulah sebuah perintah, sebuah utusan dari hidup kepada badan. Jadi mana mungkin badan-badan manusia ini bisa berjalan sendiri tanpa Allah. Tak satu pun benda yang bisa bergerak tanpa seizin Allah. Jadi apapun yang dilakukan manusia, itulah ketetapan takdir dari Allah, takdir dari yang menciptakan, takdir dari yang memperjalankan. Akan tetapi dalam sudut pandang manusianya, karena manusia masih mentuhani diri manusianya di hatinya, maka memandang segala sesuatu serba manusia, seolah-olah Tuhan di dunia ini adalah manusianya. Karena selama ini manusia merasa dirinya lebih wujud daripada Allah. Manusia merasa dirinya lebih menjadi imam daripada Allah. Allah dijadikan makmum, Allah digoibkan, Allah ditiadakan kewujudan, kekuasaan dan hidupnya. Jadi selama ini manusia itu seakan-akan jadi imamnya Allah. Allah disuruh jadi makmum. Allah harus menuruti semua doa-doa imamnya. Seolah-olah doa-doa kita selama ini harus diterima Allah, harus jadi kenyataan. Inginnya manusia kan begitu. Inginnya semua doa-doanya diterima oleh Allah. Karena selama ini manusia masih merasa jadi imam di dunia ini. Bukan jadi khalifah, bukan jadi wakilullah, yakni jadi imam, jadi Allah tidak terasa. Selama ini kita ini menyerupai Allah, tapi tidak terasa, tidak kita sadari. Semua sifat-sifat ya Allah sudah kita rampok. Wujud kita rampok, hidup kita rampok, kuasa kita rampok, ilmu kita rampok, kehendak kita rampok, penglihatan, pendengaran dan berkata-kata kita rampok, semuanya menjadi milik kita. Sedang yang punya sifat itu semua kita singkirkan dari hati kita, kita goibkan dari hati kita, kita jadikan jongos di hati kita. Kita selalu berdoa, ya Allah minta ini, minta itu, seolah-olah Allah ini jongos kita, kita yang jadi juragan dan imamnya selama ini. Kita tidak terasa. Karena itulah hebatnya hawa nafsu iblis dan setan menyesatkan manusia, menyesatkan anak cucu Adam. Yang mestinya Adam tiada, iblis setan hawa nafsu ini mintanya wujud. Allah yang ditaruh di Adam, Allah tidak ada, Allah tidak wujud, Allah goib, Allah tidak hadir di hati kita. Selama ini yang hadir, yang hudur di hati kita kan diri kita sendiri. Inilah bukti bahwa selama ini
Kita sudah menyerupai Allah, tapi kita tidak sadar, tapi kita tidak menyadari semua itu karena hati kita masih keras. Hati yang keras melebihi kerasnya batu. Inilah yang dikatakan Allah jiwa yang mati. Meskipun badannya kelihatannya masih hidup, tapi jiwanya mati. Mati kesadarannya, mati penyaksiannya akan Tuhan pencipta dirinya. Selama ini yang kita lihat, yang kita saksikan di dunia ini hanyalah selain Allah. Inikah yang dikatakan bertuhan? Menurut syariat memang bertuhan, seolah-olah saja, seakan-akan saja kelihatannya bertuhan dan beragama. Akan tetapi semua itu semu, hanya dusta. Padahal beragama dan bertuhan kita selama ini hanya untuk menutupi keateisan hawa nafsu kita sendiri di sisi manusia, agar manusia tidak tahu bahwa diri kita selama ini ateis, tak bertuhan. Tapi anehnya kita tidak sadar selama ini. Apa yang dimaksud ateis? Ateis itu kan tidak bertuhan, tidak bertuhan. Melainkan selama ini yang ada, yang wujud, yang khotur di hati kita bukan Allah, Tuhan pencipta diri kita. Akan tetapi yang wujud, yang khotur, yang hidup di hati kita selama ini ya hawa nafsu kita sendiri. Abdul Halimnya ini loh yang wujud. Inilah yang dimaksud Allah, bahwa iblis dan setan itu musuh-musuhmu yang nyata, maka perangilah dia. Ya Abdul Halim ini iblis setan yang nyata. Nyata bukan Abdul Halim ini? Nah, siapa yang harus diperangi? Ya Abdul Halimnya, ya nama-nama manusianya di bumi hanguskan dari hidup ini. Karena sifat hidup ini Allah, bukan manusia. Manusia itu sifatnya mati. Dulu mati, besok juga mati. Dulu mati, sekarang tetap mati, besok apa lagi? Jadi matikanlah dirimu, hidupkanlah Tuhanmu. Jadi pada intinya, bagi orang-orang yang sudah mengenal Allah, maka tidak berdoa lagi. Memang bagi tatanan syariat wajib berdoa. Ud'auni astajib lakum. Coba hayati ayat ini. Ud'auni astajib lakum. Ud'auni, berdoalah, mintalah kepadaku. Astajib lakum, maka akan aku kabulkan. Coba kita hayati di tatanan syariat. Seumpama ayat ini benar di sisi syariat, maka orang sedunia tidak ada yang miskin. Karena umumnya, pada umumnya seluruh manusia pasti minta kaya, pasti minta enak, pasti minta hidup yang mewah. Jadi seumpama bila ayat ini benar di sisi syariat, maka tak satu pun orang yang miskin, karena Allah langsung menerima semua doa-doa manusia. Ya Allah, aku minta kaya, minta mobil, minta ini, minta itu, pasti langsung diberikan. Tapi anehnya, kenapa doa-doa kita terpending atau ditolak oleh Allah? Padahal ayatnya, ud'uni, berdoalah, mintalah kepadaku, astajib lakum, maka akan aku kabulkan.
wajib aku kabulkan. Nah, untuk mensinkronkan ayat ini tidak bisa dibabakan syariat, karena jika disinkronkan kepada babakan syariat tak akan nyambung. Ayatnya bilang, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka pasti aku kabulkan. Seumpama sinkron dengan babakan syariat, pasti banyak orang kaya semua, tak satupun manusia di dunia ini yang miskin. Semua kaya, semua enak. Buat rumah sendiri, bangun sendiri, buat mobil sendiri, ngerakit sendiri, karena sudah kaya-kaya semua. Tak ada yang jadi jongos, tak ada yang jadi tukang, karena sudah kaya-kaya semua. Tapi kenyataannya sinkron tidak. Doa ini, ayat ini, jika dibahas di dalam babakan syariat, kan tidak sinkron. Di dunia ini banyak orang miskinnya daripada orang kayanya. Berarti doa atau kalimat atau ayat ini kan tidak sinkron dengan syariat. Buktinya banyak orang miskin. Sedangkan ayatnya bilang, berdoalah kepadaku, pasti kami kabulkan. Ternyata tidak terkabul. Banyak orang yang miskin, Mas Yan. Nah, ini buktinya bahwa ayat ini harus kita sinkronkan dengan babakan hakikat makrifatnya. Mari kita kaji bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni, berdoalah, mintalah kepadaku, astajib lakum, maka pasti kami kabulkan. Pasti, tidak boleh tidak, pasti dikabulkan. Ini bagi siapa? Bukan bagi hamba-hamba yang belum bermakrifat, bukan bagi hamba-hamba yang belum bertuhan kepada Allah. Jadi kalimat ayat ini wajib untuk khusus bagi orang-orang yang sudah bermakrifat kepada Allah, khusus bagi orang-orang yang sudah sadar bahwa dirinya itu dituhani oleh Allah, tidak mentuhani diri sendiri. Jadi maknanya, ud'uni, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum, maka pasti kukabulkan. Maksudnya demikian. Bagi orang-orang yang sudah rela hatinya, bagi orang-orang yang sudah ridho hatinya, berpasrah diri, aslam kepada Tuhannya, maka bila berdoa, mereka tidak berharap kepada apa yang dimintanya. Contoh, ya Allah, aku minta rumah, ya Allah, aku minta mobil, ya Allah, aku minta motor, dan sebagainya. Akan tetapi bagi ahli hijab, bagi golongan syariat, pasti memandang apa yang diminta, tidak memandang siapa yang memberi. Karena apa yang diminta itulah yang dituhankannya di hati golongan ahli hijab. Namun bagi golongan ahli syuhud, maka apapun yang diminta, hatinya sudah tidak memandang, berharap kepada apa yang diminta. Meskipun minta mobil, minta rumah, minta uang kepada Allah, tapi hatinya tidak fokus kepada apa-apa yang diminta. Akan tetapi fokus hatinya hanya menyaksikan Allah. Jadi terkabul dan tidaknya bagi ahli syuhud bukan masalah lagi.
bukan tujuan lagi, karena hati ahli syuhud sudah selamat dari menyaksikan selain Allah. Hati ahli syuhud sudah pasrah, tunduk patuh kepada apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah kepadanya. Mereka selalu menikmati apa-apa dan apapun keadaan-keadaan yang menimpa diri para ahli syuhud, karena mereka lebih mementingkan menyaksikan Allah daripada menyaksikan dunia, bahkan menyaksikan dirinya. Jadi Allah lah yang dimaha besarkan di hatinya, bukan dirinya yang dimaha besarkan di hatinya. Jadi keadaan-keadaan hati para nabi, kondisi-kondisi hati para rasul, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad junjungan kita sallallahu alaihi wasallam, hatinya demikian. Bahkan pernah Kanjeng Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah aku kemiskinan. Nah, apa maknanya itu? Coba kita kaji, kenapa Kanjeng Nabi minta miskin, babakan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Hayati, tafakuri di dalam hati kita. Semakin banyak apa-apa yang kita miliki, semakin banyak harta yang kita miliki, semakin banyak dunia yang kita gapai, semakin besarlah siksaan Allah di hati kita. Kelihatan dohir memang enak, tapi hakikatnya di batin tersiksa dengan apa-apa yang diakui sebagai miliknya. Contoh, ilustrasikan kepada diri Anda masing-masing. Contoh, seumpama Anda sekarang belum punya motor, kemudian Anda berdoa kepada Allah dikabulkan motornya, dikasih motor satu. Nah, otomatis sebelum Anda punya motor, Anda tidak punya tauhid berhala motor itu. Hati Anda tenang, tidak punya motor. Setelah Anda punya motor, maka hati Anda diikat, dibelenggu oleh motor Anda sendiri. Ketika Anda parkir di toko, Anda tengok terus, Anda diikat oleh motor Anda disiksa oleh motor yang Anda miliki. Selalu dipandang terus, takut dicuri orang. Itulah siksanya. Kemudian Anda berdoa lagi, minta motor lagi 2, ditambah belenggunya, ditambah. Anda minta mobil, ditambah lagi belenggunya, siksanya ditambah lagi. Seolah-olah kelihatannya di luar diri Anda, orang memandang enak, nikmat, banyak uang, kaya raya. Akan tetapi sejatinya, bila di hati ini masih Abdul Halimnya atau masih manusianya yang wujud menjadi Tuhan, mentuhani hidup dan badan serta harta-harta kita tersiksa di dalamnya. Serba takut hartanya raib, takut hartanya dicuri orang, takut hartanya meninggalkan dirinya, takut anak istri meninggalkannya. Jadi kehidupannya serba takut mati, takut hancur kehormatannya, takut hancur kemuliaannya, takut
hilang semua hartanya, endingnya manusia itu yang pertama takut mati. Padahal sifat mati itu sifat manusianya. Loh kok ditakuti? Padahal mati itu enak. Tapi bagi manusia yang tidak mengenal Allah, maka pasti takut mati. Karena bagi manusianya mati itu sengsara, tidak enak. Kata mereka yang belum kenal Allah. Karena apa? Tidak enaknya bagaimana? Takutnya bagaimana? Karena dirinya tidak tahu jalan pulang, mau rojiun kemana. Sedang dirinya tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan tempat kembali. Meskipun di badannya terselimuti oleh agama dan bertuhan di sisi manusia, seolah-olah sudah beragama dan bertuhan, tapi itu hanya kulit saja, hanya bungkus saja. Maka semakin banyak harta, semakin banyak apa-apa yang kita akui sebagai milik kita, itulah api-api anar, api-api jahanam yang bakal membakar kita di dalam kuburan ini. Di mana kuburannya? Ya badan yang dari tanah ini loh. Alam kubur. Ketika jiwa mati, meskipun badan tidak mati, kata Allah kematian itu bukan badannya yang mati. Kematian itu adalah matinya jiwanya, mati kesadaran hatinya untuk bertuhan, yakni karena selama ini kita tidak bertuhan, meskipun di dalam sisi manusia kita bertuhan seolah-olah saja. Sejatinya di dalam hati kita tidak bertuhan kecuali mentuhankan diri kita sendiri. Maka matilah jiwa ini, mati kesadarannya, akhirnya dikubur di dalam badan-badan ini yang dari tanah kuburan ini. Badan ini kan dari tanah, jadi kuburan itu ya di dalam badan ini, disiksa di dalamnya. Itulah yang dinamakan siksa kubur. Panasnya hati manusia terselimuti fahsya wal munkar, terselimuti iri, dengki, hasud, dendam, benci, dan lain sebagainya. Itulah api-api yang membakar manusia, api-api yang tak berasap. Jadi siksa kubur, siksa neraka itu bukan nanti para sahabat, sekarang sudah terjadi. Buktinya apa? Bahan bakar neraka itu tidak akan menyala bila tidak ada bahan bakarnya. Kata Allah, apa bahan bakarnya neraka jahanam itu? Bahan bakarnya adalah badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah bahan bakarnya siksa kubur dan jahanam. Kapan terjadinya? Besok apa sekarang? Jika besok badan dikubur menjadi tanah lagi, kan badannya sudah tidak ada, hatinya pun sudah tidak ada, karena sudah rojiun kepada Allah, sudah beres. Jadi pembalasan hari pembalasannya sudah ditempuh lewat syakaratul maut, lewat azabnya syakaratul maut. Di sana dikelongkop satu persatu. Sakitnya seperti, kata Imam Al-Ghazali, sakitnya seperti kambing disayat hidup-hidup. Itu sakitnya masih 1000 kalinya. Jadi dikelongkop pelan-pelan satu-satu. Kewujudan manusianya dikelongkop paksa dengan sakitnya. Kehidupan manusianya dikelongkop. Kekuasaan manusianya dikelongkop, diazab sakaratul maut. Istrinya, anaknya ikut membantu ngelongkop orang tuanya, karena istri, suami atau dan anaknya ketika hidup yang paling dicintainya. Apa-apa yang dicintainya selama hidup itu akan menyiksa, mengelongkop
dirinya. Pada intinya azab-azab yang pedih itu adalah hikmah pensucian demi pensucian. Ketika sudah tuntas azab-azab di sakaratul maut, sudah terkelongkop semua keakuan diri manusianya, kehidupan diri manusianya, kekuasaan diri manusianya, maka inna lillahi, jariku yang suci waktu bayi, wa inna ilaihi roji'un, kembali suci dan pulang kepada Allah. Ketika badan mati, apakah masih bisa diakui? Ini badanku, ini hidupku, sedang diri kita sudah tidak ada. Goib, kembali seperti dulu. Sebelum akil balik kita goib, kembali menjadi goib. Sebelum akil balik kita suci, kembali kepada suci. Coba hayati pelan-pelan di hati kita, coba tafakuri pelan-pelan di hati kita. Logikanya begini, jika nanti setelah matinya badan masih ada siksa di kuburan tanah, masih ada pagelaran lagi, azab kubur, akhirat, kiamat, hari hisab, maka Allah dusta mengatakan bila ada orang meninggal, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Berarti kan tidak usah ayat itu kalau masih ada pagelaran manusia. Jadi ayat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un sudah tidak berlaku apabila setelah mati masih ada alam-alam gaib itu, yang ternyata alam-alam gaib yang dianggap gaib oleh ahli hijab ternyata sudah nyata adanya bagi ahli syuhud. Nyata sekarang, bukan nanti. Hari akhirat itu apa sih? Bukan nanti akhirat itu. Akhirat itu ya sekarang. Ketika hati kita sudah nyata bahwa Allah itu yang mentuhani diri kita, bahwa hidup ini Allah, itu loh akhirat. Akhir perjalanan manusianya, yakni manusianya digoibkan, ditiadakan, yang nyata, yang wujud, yang hidup hanya Allah saja. Loh itu loh akhirat. Itu loh yang dikatakan alam lillahi ta'ala. Maka dari itu Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad menuntun kita semua di dalam syariat, yakni di dalam seluruh ibadat dan sholat wajib diawali dengan niat. Agar apa? Agar niatan kita sampai mi'raj ketemu Allah di akhirat, yakni di alam lillahi ta'ala. Akan tetapi selama ini di dalam sholat kita, di dalam ibadah-ibadah kita, kita menyimpang jauh dari ajaran Allah dan Rasulullah. Apakah layak kita disebut umat baginda Nabi Muhammad SAW? Sedangkan kondisi hati kita tidak sesuai yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Apakah mungkin keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad ketika sholat, Muhammadnya yang ibadah, Muhammadnya yang berpuasa, Muhammadnya yang berzakat, Muhammadnya yang berhaji? Tidak mungkin. Yang ada di hati para nabi dan para rasul itu yang ada hanya Ahad, yang ada hanya Allah. Terbukti para nabi dan para rasul itu termasuk Kanjeng Nabi Muhammad diutus kepada manusia dengan membawa tauhid, mengesahkan Allah daripada mengesahkan diri manusianya di hatinya.
Karena selama ini manusia-manusia sama-sama mentuhankan dirinya sendiri, mentuhani sholatnya, mentuhani hidupnya, mentuhani puasanya, mentuhani zakatnya, mentuhani hajinya, mentuhani kerjanya, mentuhani masaknya waktu di dapur, mentuhani mencangkul sawah, mentuhani apa saja yang digerakkan oleh badan, seolah-olah itu syariatnya manusia, karena selama ini hidup masih diakui oleh manusianya. Inilah manusia yang tidak bertuhan kecuali mentuhankan iblis dan setan serta hawa nafsunya di hatinya. Ilustrasinya begini, bila kita ini bertuhankan Allah, mestinya apa-apa yang tergerak oleh badan kita, pasti hati kita khudur Allahnya. Allah lah yang memakankan badan, Allah lah yang memandikan badan, Allah lah yang memasakkan badan di dapur, Allah lah yang memperkerjakan badan, Allah lah yang menaikkan motor badan, Allah lah yang mensolatkan badan, Allah lah yang mempuasakan badan. Jadi di hati kita pasti hudur Allahnya yang mentuhani tindak lakunya badan ini. Inilah yang dimaksud hamba yang bertuhankan Allah. Tapi nyatanya selama ini praktek hati kita bagaimana? Menyimpang bukan dari ajaran Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang selalu mengesahkan Allah di hatinya. Maka dari itu terbukti apa-apa yang diperintahkan, yang dibawa di dalam syariat itu wajib diberi niat. Yang akhir niatan semuanya ada pintu masuknya, ada passwordnya, lillahi ta'ala, milik Allah, bukan milik manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada inti pertanyaannya, ud'uni astajib lakum. Jadi bagi hamba yang sudah mengenal Allah, maka sudah tidak memandang apa yang dipintanya, akan tetapi hamba sudah memandang kepada siapa yang memberikan apa yang kita minta. Jadi diberi, dikabulkan atau tidaknya sudah bukan tujuan lagi. Jadi ketika dikabulkan, Allah lah yang berkehendak. Jika kita tidak dikabulkan atas doa, juga Allah lah yang berkehendak. Jadi kabul dan tidaknya hati sudah mutmainnah, karena hatinya sudah di akhirat, hatinya sudah di surga, meskipun badannya masih di dunia. Inilah aplikasi doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunianya baik, badannya baik, akhirnya baik, yakni hidupnya Allah. Demikian sahabat, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah saya mendengar panjang lebar apa yang telah disampaikan oleh Kang Mas, dapatlah saya pahami secara menyeluruh. Dan sebenarnya ayat Al-Qur'ani ataupun sabda ataupun hadis Rasulullah SAW ini dia berbentuk syariat. Jadi untuk lebih memahami secara keseluruhannya, kita kena pandang secara
mendalam lagi. Tidak sekadar hanya pada apa yang tertulis, tetapi dilihat secara ke dalam konteks pahaman ma'rifatullah. Jadi bagi mereka-mereka yang telah sampai kepada tahap ilmu ma'rifatullah itu, maka secara tidak langsung penyataan daripada ayat Al-Quran dan sabda itu dia telah kita ghaibkan, artinya dia di bawah kadar syariat. Jadi bagi mereka yang telah memahami secara ma'rifatnya, maka secara langsung ayat-ayat tadi ataupun hadis tadi kita telah ghaibkan. Oke, itu saja yang dapat saya paham dari apa yang telah diterangkan oleh Kang Mas berkaitan dengan syariat itu. Secara tidak langsung dia sudah tidak ada lagi ataupun dia sudah ghaib. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua memahaminya. Dan akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.